Wajar kalau Pak Amin Rais mengatakan menyesal dan berdosa, karena saya pikir beliau lupa akan sejarah berdirinya dari negara ini yang dilakukan oleh para bapak-bapak pendiri bangsa. Negara ini awalnya dibentuk adalah merupakan suatu sistem yang dibentuk ala sebuah pemerintahan desa dalam lingkup nasional yang segala keputusannya berdasarkan musyawarah mufakat yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang ada di desa. Hal itu diimplementasikan lewat Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 saat itu. Antara Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara Pancasila, ibarat itu sebuah suami istri. Kalau suami sebagai kepala rumah tangga, undang-undang dasarnya sebagai ibu rumah tangga. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Dan kalaupun keduanya bertentangan, akan menimbulkan dilema rumah tangga. Demikian juga negara. Gitu loh. Oleh sebab itu dalam pasal sila keempat dari Undang-Undang Dasar yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi perwakilan dari kerakyatan kita itu diilhami oleh Pancasila melalui sebuah lembaga permusyawaratan, ya kan? Hal ini dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa negara kita adalah berbentuk republik dan rakyat yang mewakili rakyat berbentuk majelis permusyawaratan rakyat. Itu nggak bisa dipisahkan. Sedangkan sistem pemerintahan para pendiri kita memang berkiblat kepada waktu itu pemenang Perang Dunia Kedua adalah sekutu yang dipimpin Amerika. Sistem yang dianut adalah sistem presidensial dengan dua partai politik, ya kan? Yaitu kalau di Amerika adalah Demokrat dan Republik, sedangkan oleh Bung Karno secara sosiologis saat itu terilhami akan membentuk dua partai politik, yaitu partai yang berbasis nasionalis dan partai yang berbasis agamis. Itu awalnya. Namun dalam perjalanannya, karena kekuatan sosialis Partai Komunis Indonesia terlalu besar, yang terjadilah karena Bung Karno tidak mampu untuk mengendalikan irama politik saat itu. Dan itu pada saat Orde Baru, pada saat pemilu tahun 71 dan 77 diperbarui, dilebur jadi dua partai politik, yaitu nasionalis dan agamis, plus golongan karya saat itu. Sebetulnya itulah sistem kita yang terbaik. Makanya saya selalu menulis dalam tulisan-tulisan saya, kita lakukanlah amandemen kelima. Kita kembalikan rohnya keindonesiaan sesuai yang dibentuk oleh para pendiri bangsa dengan mengembalikan kewenangan MPR. Kewenangan MPR termasuk membuat GBHN, ya kan? Gimana sih supaya apa? Jalan ke depan negara kita tidak kehilangan kompas. Jadi apa yang akan kita tuju jelas, nggak seperti sekarang. Kita melakukan pembangunan baik terhadap masyarakat, tapi kan polanya nggak teratur gitu loh. Kita mau kemana sebetulnya gitu loh. Itu sebetulnya yang terjadi. Jadi pasal-pasal yang harus dilakukan perubahan yaitu yang dikembalikan ya dalam itu adalah kembalinya lagi rumusan pasal 1 ayat 2, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2, kembalikan lagi rumusan pasal yang lama tentang MPR beserta kewenangannya. Yang ketiga, harus berani membubarkan DPD karena nanti dilebur anggota DPD menjadi utusan daerah dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan mereka sebetulnya wakil-wakil rakyat yang murni gitu loh. Karena tidak terfokus kepada suatu partai gitu loh. Sedangkan keputusan partai kita lihat sendiri saat ini adalah keputusan elit, bukan keputusan rakyat.
gitu loh. Yang keempat, bangun sistem kepartian dui partai atau bipartai sistem dalam kelompok agama dan nasionalis seperti yang dicita-citakan oleh Bung Karno dulu. Dan kelima, bangun sistem pemilu dengan sistem distrik. Dan yang keenam, pertegas kembali sistem pemerintahan yang presidensial dengan mengembalikan lagi kewenangan presiden yang dikooptasi oleh DPR seperti original power pembukaan Undang-Undang Dasar yang ada pada presiden dan DPR hanya menyetujui atau menolak hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat setingkat menteri seperti Kapolri, Jaksa Agung, pimpinan lembaga non kementerian, rekrutmen hakim agung, komisi yudisial, anggota BPK, dan lain-lain tidak melibatkan DPR melalui mekanisme fit and proper test lagi, gitu loh. Hanya untuk menyetujui atau menolak. Hal ini sangat urgent adalah untuk mewujudkan stabilitas pemerintahan yang akan datang. Kalau tidak dilakukan hal itu, pemerintah tetap akan digoyang dan harus melakukan suatu konsolidasi merangkul partai-partai. Karena sistem kita, sistem banyak partai gitu loh. Jadi stabilitas pun akan tetap tidak akan stabil. Dan memilih menteri-menteri yang kualitasnya yang cemerlang seperti zaman Pak Harto dulu sangat sulit karena disandra oleh kepentingan-kepentingan partai politik yang menyodorkan orang-orang mereka untuk jadi menteri atau pejabat setingkat menteri dan sebagainya. Saya pikir itulah. Bang Agus, kira-kira ke depan dengan beberapa argumentasi yang tadi disampaikan, kalau dalam bahasa simplikasi saya itu adalah amandemen terbatas, jadi beberapa pasal yang perlu diamandemen. Untuk itu membutuhkan sosok pemimpin yang mumpuni, yang berintegritas lah, untuk mengembalikan lagi marwah MPR sebagai dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya. Kira-kira apa kriteria atau harapan Bang Agus untuk sosok wujud pimpinan MPR ke depan agar itu tadi bahwa amandemen terbatas itu bisa segera diwujudkan? Kriteria ketua MPR, satu, beliau harus bisa mengayomi seluruh elemen masyarakat, seluruh partai politik yang ada, dan mempunyai jiwa yang progresif, berani mengambil keputusan. Walaupun itu memang mungkin akan mengalami pertentangan dari pihak-pihak tertentu, harus punya keberanian. Dan jangan goyah demi NKRI dan demi bangsa ini ke depan. Hanya itu yang bisa dilakukan.